Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum SBL 1 pertemuan 4. Kali ini saya akan membahas mengenai data control language beserta save point, commit, dan rollback. Nah, data control language itu adalah query SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Di DCL ini ada dua perintah utama, yaitu ada grant sama revoke. Grant itu untuk memberikan hak akses kepada user, pengguna biasa. Nah, terus kalau revoke itu sebaliknya dari grant ya, salah pakai T. Itu membuat menghilangkan atau mencabut hak akses dari user oleh administrator. Nah, bentuk dasarnya nih, perintahnya kayak gini nih. Kalau grant hak aksesnya apa? On, terus nama database dan nama tabel. Nah, terus tuh nama user, add lokasi user. Contoh, grant select, berarti kan dia memberi hak akses select ke nama database, terus nama tabel. Tuh, root ini nama user, terus add localhost. Misalkan nanti ada nama usernya, nama kalian. Nanti berarti dia bisa mengakses select di tabel nama DB. Nah, terus kalau mau revoke itu bentuk dasarnya adalah revoke hak akses on nama DB dot nama tabel from nama user atau user. Contoh, revoke select on nama database, terus nama tabelnya from root at localhost. Nah, ini ada opsi perintah grant ya. Berarti kalau revoke juga bisa. Kalau alt privilege itu memberikan full access, jadi bisa create, drop, select, insert, update, delete, semua bisa. Jadi DML sama DDL bisa diakses. Nah, kalau create berarti dia cuman ngasih akses buat membuat tabel atau database. Kalau drop menghapus. Jadi kayak gitu contohnya. Nah, ini kalau kalian mau ngebuat user di MySQL di comment prompt. Nah, kalau perintah dasar untuk membuat user itu, jadi create user, nama user, advokasi user. Jadi, misalkan create user Gunadarma @localhost. Terus, atau enggak create user, nama user. Terus kalau mau pakai password, tulis identified by passwordnya. Ambil contoh gini. MySQL min u root. Nah, kalau kita mau ngebuat user, pastikan kita harus berada di usernya user root. Jadi user yang paling tinggi di MySQL. Jadi dia punya akses ke semua perintah. Nah, kalau kita mau buat user, kita buatnya seperti ini. Create user, nama user misalkan saya, terus lokasinya localhost, identified by password, misalnya passwordnya 123. Nah, berarti kita sudah ngebuat user nih, namanya Naban. Nah, kalau kita mau pakai user Naban, itu tulis MySQL min u Naban min p. Ini masukin passwordnya. Nah, kalau ini berarti kita udah masuk ke MariaDB-nya ya. Tapi sebagai user Naban. Nah, kalau kalian lihat show database. Nah, ini ada beberapa database yang tidak bisa dilihat oleh Naban karena hak aksesnya dibatasin sama root. Nah, kalau kita mau menambahkan hak aksesnya, kita harus masuk lagi ke root. Nah, kalau di root kan banyak kan. Nah, misal kita mau kita mau memberi hak akses ini nih, all privilege grant all privilege on
SBD1 sama di dalamnya pakai bintang aja. Terus tuh nama user Naban add local host. Nah, berarti sekarang si user Naban ini sudah punya hak akses untuk DDL, DML sama DCL di database SBD1. Coba kita lihat MySQL min u naban min p itu 23. Nah, sekarang dia sekarang udah bisa use SBD1. Terus sekarang dia kan bisa menampilkan tabel. Misalkan kalau nggak salah ada tabel gaji sini. Nah, dia bisa nampilin tabel. Terus dia juga bisa nge-delete juga bisa, terus update juga bisa. Misalkan update kita sc SBD1. Salah. Show table. Nah, select bintang from MAS. Nah, misalkan update MAS set nama sama dengan Baim Banur where nama sama dengan Baim Banu. Nah, berarti kan dia juga bisa fungsi update kan. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau membatasi hak aksesnya? Sama kayak tadi fungsinya, caranya kita masuk ke root dulu, SQL main root. Nah, sekarang kita mau revoke nih. Revoke misalkan update on spd1 dot bintang from naban at local host. Nah, sekarang kita revoke nih. Kita mencabut hak untuk mengupdate di database SBD1 buat user Naban. Sekarang kita coba nih si Naban. Masuk ke user Naban. Min u Naban min p. Itu 23. Nah, sekarang use SBD1. Sekarang kita coba pakai query tadi ya. Update sekarang jadi Banu where nama sama dengan Banur. Nah, update command deny to user Naban. Jadi kan tadi kan di root sudah di revoke kan itunya. Hak aksesnya sudah dibatasin. Jadi buat dia yang udah nggak bisa melakukan update lagi si user Naban. Nah, itu contoh penggunaan geran nama revoke. Nah, sekarang ada save point, rollback, dan commit. Save point itu adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan sebuah checkpoint dari suatu database. Jadi kalau ada kesalahan, kita dapat memanggil save point tersebut atau checkpointnya. Jadi biar data yang salah itu bisa kembali ke save point sebelum semula. Jadi kayak nge-backup data. Kalau rollback itu menggunakan untuk kembali ke posisi di mana kita menentukan save point. Jadi kayak restore data. Jadi fungsi save point sama rollback itu berkesinambungan. Nah, kalau commit digunakan untuk membuat data tidak dapat diubah kembali meskipun menggunakan perintah rollback. Nah, untuk melakukan save point sama rollback, nah kita coba nih. Pertama kita masuk ke saya contohnya masuk ke root ya. SQL root. Nah, terus kita masuk ke database SPD1. Terus masuk ke tabel mahasiswa. Select bintang from MAS. Nah, kita lihat nih. Misal saya mau ngerubah nama Lutfi Nabal menjadi Lutfi Ibrahim nih. Tapi nanti
kita data ini kita save point dulu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan bisa diubah lagi. Nah, caranya kita pertama tulis start transaction. Nah, habis itu kita pakai ini perintah save point namanya checkpoint 1 gitu misalkan. Nah, jadi kita ngebikin save point dengan nama checkpoint 1 nih. Nah, habis itu sekarang saya mau merubah nama Vinaban. Update mhs set nama sama dengan Lutfi Ibrahim misalkan gitu. Nah, where nama sama dengan Lutfi Naban. Nah, ini kan query-nya sudah jadi nih, sudah selesai kan, sudah keluar. Nah, kalau kita select bintang, nama jadi Lutfi Ibrahim. Terus kalau kita mau nge-rollback kembali ke save point ini, nah jadi cara gini, rollback itu nama save point-nya check point 1. Nah, kalau kita select bintang lagi, namanya kembali ke Lutfi Naban karena kita nge-rollback. Jadi perintah yang di dalam checkpoint ini nih, checkpoint dari sini nih, dari checkpoint sini sampai sini itu nggak muncul lagi karena kita pindah ke checkpoint pertama. Karena kan checkpoint pertama itu perintahnya dari atas sampai ketemu checkpointnya. Jadi nama yang tadi udah dirubah bakal kembali lagi. Itu untuk perintah commit. Nah, perintah commit ini nih dilakukan kalau kita ini ngebuat data, punya data, terus kita melakukan query. Nah, terus data tersebut tuh sudah final, jadi nggak perlu diubah lagi, udah nggak bisa diubah lagi. Nah, data misalnya kita melakukan select, update atau insert. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, nah nanti bisa dilakukan commit. Nah, contoh untuk melakukan commit misalnya gini. Awalnya kita tetap pakai start transaction. Nah, terus misalkan kita mau masukin data insert into mhs, terus values kurung mpm n01 n06 nama job, terus alamat Bekasi, jenis kelamin P. Nah, terus kita tulis commit. Nah, berarti kalau salah begini, data yang masuk ini nih sudah nggak bisa diubah lagi gitu loh, sudah permanen. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perintah rollback, itu udah nggak bisa diubah lagi, nggak bisa di rollback karena datanya sudah nggak diubah kembali. Gitu. Ya udah, sekian penjelasan materi pertemuan keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.